Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Teman-teman, chaos atau kacaunya aksi mahasiswa di depan gedung DPR dan juga KPU ternyata berbuntut panjang. Para elit-elit politik kita kini malah saling menyalahkan satu sama lain. Siapakah dalang sebenarnya yang membuat aksi damai para mahasiswa ini berubah menjadi chaos, berubah menjadi mencekam? Teman-teman, salah satunya di sini ada seorang anggota DPR RI fraksi PDIP yang bernama Bapak Arteria Dahlan yang menuding Prabowo Subianto mempunyai andil dalam aksi mahasiswa di depan gedung DPR. Tentu pernyataan Pak Arteria Dahlan ini membuat penasaran kita. Apakah peran Pak Prabowo dalam aksi mahasiswa yang menolak demo revisi Undang-Undang Pilkada? Dan siapakah sebenarnya teman-teman ini awal yang menyulut mahasiswa untuk bertindak anarkis? Kalau misalnya kita lihat di beberapa video-video sebelumnya teman-teman, memang ini para anggota DPR fraksi PDIP memang turun ke lapangan bahkan sampai berbaur dengan para massa demonstrasi. Salah satunya kita sebut saja ada Masinton Pasaribu, ada Arteria Dahlan, ada juga Putra Nababan yang ikut menyuarakan suara aspirasi rakyat. Dan bahkan sampai teman-teman ini Masinton Pasaribu sampai mengancam pemerintah, jika ini suara rakyat tidak dengar maka kami siap untuk membubarkan DPR, kami siap untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Tentu hal ini bukanlah sebuah hal yang sepele ya teman-teman, karena ini adalah sebuah bentuk ancaman bagi pemerintah yang sah. Jadi kita hari ini bakal sama-sama mendengarkan pernyataan dari Arteria Dahlan. Siapa sebenarnya ini dalang dari kerusuhan dan siapa elit-elit politik yang terlibat dalam aksi ini? Ya, yang jelas teman-teman bakal ada saling tuduh dan ini bakal sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Ayo teman-teman, kita simak video selengkapnya. Kesimpulannya apa, Pak? Ini saya bicara apa adanya nih. Saya sampaikan juga ke banyak teman-teman. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Nggak ada Pak sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya Pak, bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Terima kasih Pak Ketua, waktu yang diberikan akan saya manfaatkan secara maksimal. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang Pak Menteri, selamat bertugas di ladang pengabdian baru. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Pradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa Pak Menteri sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan.
sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andak, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu Pak, digebuk Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Kerja keras. Kesimpulannya apa Pak? Ini saya bicara apa adanya nih. Saya sampaikan juga ke banyak teman-teman. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo nggak bisa kejadian Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik. Tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada Pak sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya Pak, bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya kalian hebat. Kalian membantu kami. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap Pak Ketua. Waktu Iya Pak. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan lengkap dari Atrayda Dahlan, anggota DPR RI fraksi PDIP yang menerangkan ini, yang menyebutkan andil Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dalam aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Dalam pernyataannya teman-teman, ini anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP Atrayda Dahlan mencurigai ada andil besar Presiden terpilih RI Prabowo Subianto di balik pembatalan RUU Pilkada. Ia tidak menyangka Prabowo yang dicap otoriter ternyata bisa berbuat baik. Hal tersebut diungkapkan Atrayda dalam rapat bersama Menkumham RI Supratman Andi Atgas di gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Jumat 23 Agustus 2024. Saat itu, kata Atrayda, ia mencurigai pengamanan DPR tidak ketat di tengah gelombang penolakan yang begitu besar. Tiba-tiba rapat paripurna ditunda yang saat itu dipimpin oleh orang kepercayaan Prabowo, Sufmi Dasko Ahmad. Dari kejadian itu menurut Atrayda pun mencurigai adanya instruksi agar membiarkan massa menyampaikan aspirasinya. Dia pun menduga instruksi itu berasal dari Prabowo yang juga Presiden RI terpilih. Ya teman-teman, memang ini pernyataan satu pihak dari fraksi PDIP yang menyebut ada keterlibatan Prabowo Subianto dalam demo tolak revisi Undang-Undang Pilkada. Tapi yang jelas teman-teman, kita patut apresiasi kalau memang ini benar. Kita apresiasi Pak Prabowo yang membiarkan mahasiswa untuk menyuarakan aspirasinya, tidak melakukan represif yang berlebihan. Kendati pun ya kita baca juga di berita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 mahasiswa yang memang ditangkap, yang mudah-mudahan bisa segera dibebaskan dan tidak terjadi penangkapan yang tidak diperlukan, karena sekali lagi ini mahasiswa menyuarakan isi rakyat ya, ini suara rakyat. Kita tetap hargai rekan-rekan mahasiswa dan mudah-mudahan teman-teman nggak terjadi lagi pergesekan yang tidak diinginkan ya. Karena kalau misalnya kita lihat DPR juga telah menyetujui draft revisi PKPU yang telah ditetapkan oleh KPU. Jadi semua sudah berjalan sesuai dengan keinginan mahasiswa. Walaupun kendati seperti itu tetap kita kawal teman-teman agar tidak kembali melenceng. Ya mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini.
walaupun kita belum tahu ini siapa yang membuat aksi kemarin rusuh, karena ya kalau mahasiswa sendiri tidak, kita lihat kalau misalnya di demo-demo kemarin yang melakukan perusakan bukan orang-orang dari mahasiswa, tapi ya ada kelompok-kelompok yang memang disewa untuk membuat aksi kemarin ricuh. Baikkan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.